Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to Automotive Channel everybody. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya ya. Di bulan suci Ramadan ini, untuk konten yang kali ini juga mungkin kontennya adalah membahas seputar mesin lagi guys. Jadi kemarin saya sudah ganti oli lagi guys. Ganti oli paket komplit, cuman enggak servis throttle body atau enggak servis injeksinya guys. Jadi saya cuma melakukan perawatan berkala saja. Di yang pertama itu oli, saya oli menggunakan Shell Advance AX7 ya guys ya, AX7. Kemudian saya mengganti filter oli juga karena sudah agak lama, dan kemarin pas dicek ternyata sudah hitam dan ya sudah pada agak layu gitu guys ya, si ulil-ulilnya gitu. Oke, dan yang ketiga saya ganti juga untuk air radiatornya karena sudah mencapai 10.000 km, namun saya kemarin lupa tidak sempat video kan guys. Kenapa? Karena kemarin itu saya buru-buru guys. Jadi nggak ada waktu juga mau buka puasa gitu, sekitar jam 5-an gitu kalau nggak salah ya. Jadi saya kelupaan juga bawa HP, jadi saya nggak sempat record. Oke, jadi saya ceritain aja di sini. Untuk oli ya guys, saya memakai Shell Advance yang yang kemasan biru. Jadi untuk harganya sendiri Shell Advance ini sekitar 65 ribuan aja guys. Ini kalau di daerah saya ya. Jadi kalau misalkan beda daerah sih biasanya itu beda harganya. Ada mungkin juga yang mencapai sekitar 70.000 atau bahkan juga mungkin ada yang lebih murah dari 65.000, bisa jadi guys ya. Tergantung daerah kalian masing-masing. Oke, untuk sekedar informasi saja. Jadi kenapa saya gunakan yang sering saya gunakan gitu guys. Yang sering saya gunakan adalah Shell Advance AX7 yang kemasan biru. Karena jadi yang pertama untuk kebut-kebutan atau gas-gasan di jalan itu terasa sangat istilahnya ya enteng gitu guys ya, pas kita narik gas jadi langsung spontan gitu. Nah, untuk kekentalannya sendiri itu berada di 10W40, jadi sangat maksudnya nggak kental-kental amat gitu, jadi malahan encer gitu ya. Untuk untuk takarnya sendiri saya pakai yang 1 liter karena mesinnya ini udah ke atas itu ya untuk new fiction ini, jadi saya pakai yang 1 liter dan anjuran dari pabrikannya juga pun seperti itu. Oke, untuk oli ini sudah bersertifikasi JASO MA ya kalau nggak salah. Untuk JASO MB nya itu untuk Matic kalau nggak salah itu. Jadi oli ini berbahan dasar bukan sintetik sih, jadi semi sintetik gitu guys ya. Jadi masih tetap mempertahankan kadar mineralnya gitu. Oke, kembali untuk saya ingatkan kembali gitu, maksudnya saya ingatkan kembali untuk harganya sendiri itu sekitar 65 ribuan guys kalau di daerah saya. Oke, kemudian yang kedua saya ganti adalah filter oli New Fiction guys. Untuk harga sangat bervarian juga mungkin ya. Kalau di sini di daerah saya di Jawa Barat, saya beli sekitar harga 30 ribuan aja guys. Sudah satu piece itu sekitar 30 ribu. Kemarin saya sempat beli sekitar 29, cuman naik mungkin sekarang jadi 30 ribu di tahun 2023 ini guys. Oke, untuk filternya sudah saya ganti juga, filternya yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya ganti, bukan saya sih yang gantinya ya, bengkelnya gitu ya guys ya. Jadi yang saya ganti juga adalah air radiator, karena di air radiator saya sudah mencapai 10.000 km di speedometer. Biasanya kan jadi trip 2 itu untuk acuan saya untuk mengganti air radiator, kalau trip 1 itu untuk oli. Nah, tadi juga di trip oli udah sekitar 1.200-an berapa gitu, saya lupa lagi, cuman udah saya reset lagi gitu. Jadi pas ganti oli sama air radiator dan filter olinya langsung saya reset kembali ke dinolkan kembali gitu ya guys ya, supaya untuk pergantian oli dan filter oli serta serta air radiator untuk berikutnya gitu. Jadi saya ukur lagi dari situ. Oke, kemudian untuk filter olinya kenapa saya ganti juga sekalian, karena jangan menyepelekan hal-hal yang terkecil, sekecil apapun hal itu guys. Jadi filter oli kalau misalkan kalian udah ganti oli selama 3 kali, nah itu baru ganti. Biasanya kalau saya begitu guys ya. Jadi nggak perlu sering-sering gitu, nggak perlu sering-sering ganti filter oli. Cuman kalau misalkan kalian udah 3 kali ganti oli, nah keempatnya itu biasanya saya ganti sama filternya juga.
Oke, jadi untuk sekedar informasi, kalau filternya ini kan jadi kalau untuk New Vision ini filternya nggak awet gitu ya, jadi maksudnya sekali pakai aja gitu. Kalau misalkan kalian mau agak awet, kalian bisa pakai dari apa namanya, dari BRT apa TD ya lupa saya. Ada itu yang saringan atau filter oli yang stainless steel gitu guys. Jadi kalau itu seumur hidup gitu kepakainya. Cuman kalau misalkan nanti kalian ganti oli, tinggal dibuka aja, dibersihin aja gitu. Jadi itu sangat simpel sekali. Cuman saya belum mau mencoba hal itu dikarenakan di daerah sini agak susah sekali gitu guys ya. Mau online belum ada rezekinya, mudah-mudahan kedepannya ada dan bisa direview juga oleh saya mungkin guys ya. Oke, untuk air radiator kalian bisa gunakan merek apa saja, yang penting air radiator ya, bukan air cuka guys. Ingat, bukan air cuka. Oke, jadi untuk air radiatornya sendiri saya beli dengan harga sekitar kurang lebih 15 sampai 20 ribuan aja ya guys ya. Itu untuk yang 1 liter. Kalau misalkan untuk yang 2 liter atau mungkin 5 liter itu bisa apa ya, bisa beda lagi mungkin harganya guys ya. Oke, apa namanya, jadi kalau misalkan kita totalkan semuanya untuk servis berkala atau servis rutin mungkin guys ya, nggak rutin amat sih. Oli kan biasanya 1500 km. Kalau misalkan air radiator itu agak lama juga, sekitar 10.000 km. Nah, untuk filter oli gantinya sekitar 3 kali ganti oli, kemudian ganti filternya. Jadi kalau misalkan di total yang terutama tadi harga oli sekitar 65.000, terus untuk filter olinya sekitar 30.000, dan kemudian untuk air radiatornya 15.000. Jadi nah itulah dia hasilnya guys ya. Oke, jangan menyepelekan oli, air radiator dan juga filter oli, karena ini akan sangat berakibat fatal jika kalian tidak memperhatikan atau tidak teliti begitu ya guys ya. Untuk patokan kalian bisa lihat saja di speedometer, memanfaatkan trip 1 dan trip 2, dan sudah saya upload juga videonya guys ya. Silahkan ditonton saja bagi yang belum tonton, bagi yang belum mengetahui gitu maksudnya guys ya. Tapi saya percaya kebanyakan dari kalian sudah pada banyak yang mengetahui ya guys ya, karena maklumlah motor ini bukan motor baru lagi gitu. Oke, mungkin untuk di video kali ini sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng